Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya, Bung Ropan. Tim Nasional Indonesia dengan Kapten Jai Isyas, pelatih STY, dipersiapkan untuk menghadapi tim oranye, tim nasional Belanda yang baru saja kita saksikan mereka ikut di Euro, namun mereka terhenti, ya tidak bisa ke babak final, tapi namanya tim Belanda tetap orang pasti ingin melihat langsung bagaimana tim asuhan Ronald Koeman ini akan bertarung dengan tim asuhan Sintayong. Ini masih dalam rencana ke depan. Tahun ini tidak, akan dimulai dengan pertandingan tim putri. Tim putri tim nasional kita akan berhadapan dengan tim nasional Belanda. Ini proyek yang sudah dibicarakan oleh PSSI dalam hal ini, Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang sudah pergi ke Belanda ketemu dengan pihak Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ada sekjen di sana yang bertemu dan sudah terjadi pembicaraan dan kerjasama itu sangat baik. Ya, KNVB mendukung penuh bagaimana Indonesia sedang bagus-bagusnya, ingin meningkat, ya lebih berprestasi lagi, dan KNVB itu melihat sampai ke jenjang bawah dari tingkat junior, ya. Mudah mereka membackup, mereka siap untuk selalu mendukung kebijakan dari kerjasama dengan PSSI. Nah, ada pertandingan-pertandingan uji coba, ya. Mereka sudah siap, tim putri nasional mereka sangat kuat. Ya, mungkin akan memberikan pelajaran buat kita, tentunya cara bermain bola yang benar di nasional putri kita. Dan ada dua pemain kita yang ada di sana yang sedang garap untuk dinaturalisasi, ya, untuk tim putri. Nah, setelah tim putri ada rencana ke depan tim U20, U23 yang akan bertanding. Tapi yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh para netizen, penggemar sepak bola Indonesia, pertemuan antara Jai Isyas dan kawan-kawan dengan Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Ya, itu akan terjadi pada tahun depan di antara Oktober dan November untuk FIFA Matchday. Ya, 2 hari yang lalu saya berbicara dengan Pak Ketua. Pak Ketua bilang ini kita tunggu. Jika kita lolos ke putaran keempat, ya putaran keempat berarti itu akan tertunda. Ke putaran keempat di grup C, di mana kita sekarang ikut, ya kita berada di peringkat keempat, ya, sementara dengan nilai 2 setelah bermain imbang dengan Arab dan Australia. Nah, jika kita menempati posisi ketiga dan keempat nantinya di akhir sampai tahun depan, pasti kita akan melaju sampai ke ronde keempat, ke putaran keempat. Nah, itu akan tertunda. Bisa di 2026. Diatur pertandingan antara timnas Indonesia, ya, yang senior menghadapi tim oranye yang diarsiteki Ronald Koeman. Namun, jika kita terhenti, ya, sampai di putaran ketiga saja dan tidak melanjutkan ke putaran keempat, itu akan terjadi nantinya pertandingan dengan Belanda, ya, pada Oktober November tahun depan 2025. Memang masih lama, tetapi ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini sudah rencana ke depan. Jadi bagus buat kita. Kita akan menerima kedatangan tim nasional Belanda. Ya, Belanda kita tahu bersama kan sekarang masuk di 10 besar, luar biasa bagi Belanda. Nah, kalau kita sudah bisa menuju sampai ke posisi 100 besar di ranking dunia FIFA seperti yang diinginkan Pak Erick, ini akan sangat baik. Ya, sekarang kita di 129. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif melawan Bahrain dan Cina, kita bisa melaju sampai di 120. Ya. Kalau kita balik ke kandang di November, ketemu kan ada 2 pertandingan, Jepang dan Arab Saudi yang akan datang lagi di antara tanggal 14, 15 dan tanggal 19. Nah, kalau kita bisa dapat hasil positif, kita bisa draw sama Jepang, katakan, walaupun ini sulit, ya. Tapi Jepang tim yang kuat, tapi oke lah kita bermain di kandang dan kita bisa mengalahkan Arab. Itu akan naik lagi. Ya, jauh, mungkin bisa sampai di 110, ya, peringkat dunia. Luar biasa, dan lambat akan terus naik lagi. Ya, bisa menembus sampai di posisi 100. Nah, itu rencana timnas kita akan menghadapi timnas Belanda. Jadi kita berdoa aja, kita jangan, mudah-mudahan kita langsung lolos. Ya,
kalau kita lolos ya nantinya langsung diputarkan, ini enak. Berarti tahun depan bisa main langsung kalau lolos itu kan, karena sudah tidak ada pertandingan lagi. Kita runner up di bawah Jepang katakan ini. Wah, ini mantap. Sudah tenang, di Oktober November kita bermain dengan Belanda. Itu yang diatur oleh Pak Erik ya, yang bisa berbicara sini. Kita berdoa bahwa kita bisa hadir di Piala Dunia, kan suatu hal yang luar biasa, sejarah. Ini pertama kali kita mantap kita ikut di atas nama Indonesia ya di percaturan dunia, karena Piala Dunia itu berlangsung pada 2026 di mana Amerika, Meksiko, Kanada menjadi tuan rumah bersama pada musim panas 2026. Nah, Belanda itu sudah pasti akan membawa pemain-pemain terbaik mereka. Selain Virgil van Dijk ada Cody Gakpo, Nathan Ake, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Tijani Reinders, kakak dari Eliano Reinders yang segera nanti dinaturalisasi atau diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketemu langsung. Nah, ini duel yang menarik antara kakak beradik. Tijani yang sekarang bermain di AC Milan. Ya, tadinya kita ingin mengambil dia, tapi akhirnya dia ke AC Milan dan memilih untuk di Belanda. Tapi adiknya ya sekarang sedang OTW untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim senior. Rame kalau ketemu di GBK ya, karena ini pertandingan rencana di GBK teman-teman semua, antara timnas dan Belanda akan bermain. Dan mereka masih punya pemain-pemain bagus ya. Ada Jerdy Scholten dan Wake Weghorst yang bisa bermain ya, baik semua. Sapi Simons yang ada, Mathis de Ligt ya di belakang bagus. Ada Bart Verbruggen penjaga gawang mereka, Justin Timber yang sekarang bermain di Arsenal ya, pemain belakang. Ini bagus-bagus. Nah, dan kita akan melihat duel antara Indonesia dan Belanda, teman-teman. Itu info yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Orang yang bisa katakan, oh ini masih lama. Oke, memang masih lama, tapi perlu untuk kita ketahui rencana-rencana ke depan dari apa yang dilakukan PSSI. Dari tim putri, tim usia muda yang akan bermain dengan Belanda ya di 20 U23 ya, bukan tidak mungkin dengan U17 akan bermain sampai pada puncaknya tim senior, dan itu pasti terlaksana. Sudah di benak ya dari Pak Erik untuk bisa mengatur secara baik ke depan antara tim nasional kita yang kita tahu bersama kan, banyak pemain juga yang bermain di Eredivisie di Belanda ya. Kalau Eliano dan Mesilger sudah diambil sumpah, ini bagus, tambah kuat, kan sebelumnya pemain-pemain yang ada bermain di kompetisi Belanda kan ada seperti Tom Haye bermain di Almere ya. Kalau Mesilger kita tahu bersama di Twente, atau Eliano bermain di PEC Zwolle. Nah, ada Calvin Verdonk juga yang bermain di Nijmegen. Jadi oke buat kita. Kalau Mauro Sistra datang juga kan, dia ada di Volendam walaupun di tier kedua. Dia enak. Sebenarnya kan kita ingin mendapatkan Ole Romeni, tapi memang agak sulit. Nggak apa-apa kalau nggak ada Ole. Tapi banyak pemain-pemainnya yang bermain di sana. Kalau di Belgia kan kita tahu bersama. Ada Ragnar Dender, ya, ada Sain Patinama juga di KS Open. Di Mikelen ada Sandy Walsh. Jadi banyak lah. Kalau JIS di Venezia kita tahu bersama. Kalau Nathan Cho di Swansea ya, kita akan tunggu ya. Ada bermain di tier kedua juga Ivar dan Rafael. Semua kita akan menantikan mereka untuk bermain dengan senior mereka pada tahun depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.